dengan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Senang sekali Kak JJ bisa menyapa adik-adik semua dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Apa kabarnya adik-adik semua? Pasti sehat dan sukacita. Untuk itu Kak JJ ajak adik-adik semua bangkit berdiri dan sama-sama kita menyanyi lagu dari Kidung Ceria 129 ayat yang pertama berjudul Puji Yesus. Adik-adik semua, dengan sikap doa yang baik, Kak JJ mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau pemilik kehidupan kami yang memberikan kesempatan kepada kami semua untuk boleh beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah pada hari ini, seluruh pujian dan firman yang akan kami dengarkan nanti, agar semuanya dapat berjalan dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik semua bisa duduk kembali.
Adik-adik semua, kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik mempersiapkan Alkitabnya dan pembacaan pada hari ini terambil dari kitab Yeremia 7 ayat yang ke-21 sampai 28. Melawan ibadah tanpa kesetiaan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel, tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Tema cerita pada pagi hari ini, Aku Anak yang Berbahagia. Adik-adik, Kakak Erika mau tanya, kira-kira dalam mata pelajaran apa kalian selalu mendapatkan nilai yang bagus? Ayo coba diingat-ingat. Mungkin ada di mata pelajaran bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, atau matematika. Nah, selanjutnya pertanyaan Kakak Erika, kalau di rumah pekerjaan apa yang dengan sukacita kalian mau melakukannya? Bantu ibu, atau bantu ayah, atau bantu adik? Adik-adik, dari manakah kalian memiliki kemampuan untuk menguasai pelajaran atau pekerjaan rumah di atas? Untuk apa hal itu kalian miliki dan kuasai? Bagaimana agar kalian dapat memiliki kepintaran, kecerdasan, dan kerajinan yang lebih banyak lagi? Apakah adik-adik selalu mengucap syukur dan menghargai kepercayaan yang Allah berikan kepada kalian? Nah, adik-adik, Kakak Erika akan bercerita tentang seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari segala bentuk perbuatan dosa. Nabi ini melakukan tugasnya pada saat pemerintahan Raja Yosia. Kira-kira ada yang tahu siapa nama nabi yang Kakak Erika maksud? Ayo. Ya, betul. Dia adalah Bapak Yeremia atau Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah orang yang taat kepada Allah, tidak takut menyatakan kebenaran, dan dia melayani Allah dengan kasih. Bangsa Israel dalam kisah Alkitab yang sudah kita baca tadi merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat-Nya. Bangsa Israel adalah bangsa yang berbahagia
karena Tuhan memberikan mereka berkat-berkat yang melimpah. Tapi sayangnya, mereka tidak mau mendengar perintah Allah yang disampaikan melalui para nabi Allah. Mereka adalah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, walau sudah berulang kali diingatkan oleh para nabi. Untuk itu, Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk mengingatkan mereka supaya menyesali perbuatan mereka. Namun bangsa Israel tetap mengeraskan hati mereka, mengabaikan teguran dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia tersebut. Tuhan marah dan kecewa kepada bangsa Israel. Dan adik-adik tahu akibatnya apa? Bangsa Israel tidak merasa bahagia. Mereka menjadi sedih dan menderita karena mereka terkena hukuman dari Tuhan. Nah, adik-adik, sama seperti bangsa Israel, kalian juga semua adalah anak-anak yang dipilih Allah untuk menjadi umat-Nya, menjadi anak-anak-Nya. Sebagai bangsa pilihan, Allah memberikan mereka perintah-perintah atau aturan-aturan yang harus mereka ikuti. Allah juga memberikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan, serta kemampuan untuk dapat menjalankan semua perintah dan peraturan dari Allah, asalkan mereka mau dengar-dengaran kepada firman Allah. Sayangnya, mereka tidak mau patuh pada perintah dan aturan dari Allah. Padahal ya adik-adik, perintah dari Allah itu tidak berat. Contohnya, mereka diminta untuk beribadah kepada Allah, selalu berbuat baik kepada sesama. Adik-adik yang disayang oleh Tuhan, dari cerita di atas, diharapkan supaya adik-adik tidak seperti umat Israel pada saat itu, melainkan adik-adik semua harus dengar-dengaran kepada orang tua. Ingat bahwa ketidaktaatan adalah tanda bahwa adik-adik tidak mau mendengar Allah. Untuk itu, apabila kita disuruh oleh orang tua untuk belajar, kita harus belajar. Jangan karena asik dengan gadget sampai lupa belajar ya. Malah mungkin ada adik-adik yang sampai membentak orang tuanya karena disuruh belajar. Adik-adik yang terkasih, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia, diharapkan agar kita semua mulai hari ini mau menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua di rumah, kepada guru-guru di sekolah, rajin beribadah, berdoa, dan mendengar firman Tuhan. Agar nantinya hidup kita semua akan bahagia. Amin firman Tuhan. Sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Aktivitasnya mudah adik-adik. Adik-adik diharapkan untuk mencari 8 kata yang ada di samping kolom ini ya. Ayo semuanya cari kata-katanya. Siapa cepat, dia dapat.
Adik-adik semua, mari dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan dan adik-adik bisa minta bantuan oleh orang tua, mama atau papa dengan cara scan barcode yang tampil pada layar nanti atau bisa juga transfer ke rekening bank dan juga bisa adik-adik bawa ke kantor gereja. Untuk persembahan pada hari ini kita akan bernyanyi bersama dari Gita Bakti 80 ayat 1, mari bawa persembahan. Cita bersyukur padanya, Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik semua, mari kita mendoakan persembahan kita dan juga doa syafaat. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami semua sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar dapat digunakan untuk pelayanan dan kesaksian-Mu di muka bumi ini. Tuhan, tadi kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan selalu mengajarkan kami semua, baik adik-adik maupun kakak layan, untuk selalu mendengarkan perintah Tuhan, untuk selalu taat dan setia. Berkati seluruh kehidupan adik-adik layan, berikanlah kekuatan, berikan juga kesehatan dalam belajar, bermain, dan tumbuh kembang adik layan kami. Berkati juga kakak-kakak layan semuanya Tuhan, agar selalu setia dan sukacita untuk melayani adik-adik. Tuhan berkati juga semua orang yang kami sayangi, berkati mama dan papa, kakak, adik, oma dan opa, serta semua orang Tuhan, agar selalu di dalam tuntunan dan berkat Tuhan, sehingga kami semua boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Pelkat PA, supaya kami semua, kakak layan dan adik layan, boleh bersama-sama dengan penuh sukacita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, Kak JJ mau menginformasikan kalau minggu depan ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak masih akan dilaksanakan melalui YouTube. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita semua berdiri dan sama-sama kita menyanyi lagu yang berjudul Hati Senang di Dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin jalannya ibadah kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa memimpin kehidupan kami
seluruh adik layan, kakak layan, orang tua, dan semua orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.